love for people because love is people know is good. And I please remind you, if you find love, never use it for evil. Saya mau mengingatkan sekali lagi, jangan sekali-kali menggunakan mengatasnamakan cinta untuk melakukan hal-hal yang didorong oleh iblis atau nafsu atau dorongan setan itu sendiri. Okay, ladies and gentlemen, yes. Itu tadi presentasi Anissa tentang bagaimana berbagi kasih sayang. If you all can thank, and I also like to thank the assistant officer, Tari Sivasiti Tari. To thank somebody for helping me with a presentation and helping me with all the stuff. Give a hand for Yeni Handoyo. And thank you everybody. Thank you. Oh yeah. Before I'm gonna leave, I like to tell you all that you feel free for asking questions beyond this presentation and in this presentation. Silakan bertanya bebas, baik itu materi seputar apa yang dia tanyakan, apa yang dia presentasikan atau di luar itu. Oke, Anissa, senang sekali saya bisa mengikuti sesi ini. Saya tertarik tentang dunia pendidikannya. Saya punya pengalaman dalam bidang pengajaran. Yang ingin saya tanyakan dari Anissa, bagaimana Anissa belajar di sekolah, di mana teman-teman Anissa mungkin I don't go to school. dia tidak ke sekolah I apa? don't go to school. I think I'm going to introduce myself. I don't go to school. sorry, yes. What did you learn? I just learn by myself. Thank you very much. Oke. Dia belajar sendiri. Oke, Anissa. I was born with that talent actually. Dia dilahirkan dengan bakat-bakat seperti ini. Oke, bakat apa yang paling Anissa sukai? Presentating. Dia suka dengan bakatnya bisa presentasi. Karena dia suka. Because the fun part in doing the presentation is the PowerPoint and everything, and like the ability to give other people advice. Hal yang menyenangkan dalam melakukan presentasi adalah karena dia senang sekali membuat program-program di komputernya di laptopnya itu dengan membuat PowerPoint dan mengisikan gambar-gambar lucu-lucu itu suatu hal yang menyenangkan dan juga dia senang memberi nasihat kepada orang-orang. Oke, Anissa, dalam perkembangan biasanya anak-anak seperti seusia Anissa kan butuh teman yang seusianya ya. Anissa merasa tersisihkan atau bagaimana dengan teman-teman yang seusia atau bagaimana Anissa? Punya teman yang seusia nggak? No. No. Too bad, huh? I got this like, for example, Mr. Hario. Yeah, Teacher or very intelligent. Yeah. And Kari, my assistant at the presentation. Dia yang bisa nyambung dengan orang-orang yang memang bisa nyambung dengan jalan pikiran. Everybody who understands what I'm talking about. Ya. Oke. Karena kalau Bapak ngomong aja dengan dia dalam 5 menit, itu dia akan mengajukan bermacam-macam game. Tiba-tiba diajak untuk ke sejarah Yunani, sejarah Mesir akan ditanyakan. Tiba-tiba lari ke makanan kasur, ya. Atau tiba-tiba Bapak akan diajak, tadi buah apa yang bertaruh tapi enak banget. Aku tuh langsung lupa ya. Iya. Oke, one more question. Anissa, dalam psikologi ada regresi. Mungkin Anissa tahu juga ya tentang regresi. Suatu saat tiba-tiba di mana tugas perkembangan Anissa masa kanak-kanak yang dulu dilakukan akan kembali di usia dewasa nanti. Kira-kira bagaimana tanggapan Anissa? I
The truth is, I don't care whether I have a childhood or an adulthood. Jadi dia merasa kayaknya enggak karena dengan It's kesadaran not dia. important, but what's important is giving people advice and helping to free justice and help others. Jadi dia memang sudah tidak berpikir seperti anak-anak Pak. Jadi dalam selera. Yeah, so I don't care whether I have a childhood or an adulthood. The most important thing I do is life and free justice. Dia sudah di tahap ini dan dia akan terus berkembang seperti ini. Dia sudah senang memberi, jadi guru apapun. Jadi dia memberi nasihat, jadi guru meditasi, hal-hal apapun dia sudah bisa lakukan seperti itu. Okay. Thank you, Anissa. Yeah, no problem. Yes, I can see the future, but I can see until the end of the future. So if the person's future has already ended, so that's all I can see. Dia bisa melihat masa depan sampai akhir hidup orang itu. Sampai bodoh dan kematian juga bisa. Terus kira-kira sejak kapan menyadari bisa melihat masa depan? Since I was born. Since I was born and I know my talents, so I try to understand what I can do. And now it's reflected. I understand what I can do. If I just learn how to do it, then I can do it. Dia dan sebagai contoh gini, yang pertama kali Anissa melakukan presentasi di Majelis Ta'lim Toha bersama Mas Haryo, saya kemudian dia sudah bilang tadi kita akan berkeliling dari jalan bersama Mas Haryo, kemudian kita akan ceramah bersama-sama dan itu terjadi pada hari itu juga. Salah satunya seperti itu. Oke, jadi cara ngadepin penglihatan masa depannya itu gimana? I can see it. Ya dia bisa tahu aja. Yeah, it's not that I want to see it, but it just comes out. Itu bukan hal yang dia kehendaki, nanti tiba-tiba muncul aja dan tahu dan itu terjadi. Oke, makasih. Yeah, no problem. Well, let me give you one answer. Pertanyaannya yang pertama untuk Nisa, apakah setiap anak indigo itu bisa bertelepati seperti yang di film Indigo itu? Jadi dia bertelepati dengan anak indigo lainnya seperti ada di ruang kelas dan mereka saling berkomunikasi. Dan yang kedua tadi kan Nisa bilang kalau bisa melihat masa depan orang lain. Apa Nisa juga bisa melihat masa depan diri sendiri? Yes. First of all, not all indigo children possess the same power at a time. Some indigo children have only hearing and seeing invisible. Some only can just hear but cannot see invisible. Some can just hear voices but cannot see the invisible but can talk to the invisible with no idea how they look. Indigo itu banyak macam-macam ya bakatnya, jadi ada yang bisa melihat, ada yang bisa hanya membantu mengobati, melakukan healing tapi tidak bisa melihat, dan tadi ada yang bisa merasakan tapi tidak bisa melihat dan hanya mendengar sesuatu. Bentuknya macam-macam. Dia dapatkan jadi apa yang didapatkan dari sekarang. Jadi ada juga guru yang mengajarkan tentang numbers, tentang angka-angka perkalian dan segala macam. Tiba-tiba tadi dia belajar tentang sejarah, dia jago sekali sejarah Mesir, Yunani. Silakan tanya, dia ngotot banget. Atau sejarah kemudian nanti kalau kita datang tanya sama saya, tapi dia ngomong begitu. Jadi tidak perlu lagi, dia tidak akan. Anak-anak indigo biasanya bukan anak-anak saja, yang orang yang indigo itu biasanya mengalami ketertekanan. Do you feel that too? Depression, stress. Well, I would like to say, well, I don't need to be happy I have it, but what I'm happy to do, the happy part, I have these powers because I can give people other people advice and such as suggestions to go on life. Dia memang tidak mendapatkan seluruh kebahagiaan yang dia inginkan,
tapi paling nggak dia dengan sering melakukan presentasi ini hal-hal yang tadinya dia mungkin ada kekurangan dari bagian itu bisa dia terbayar dengan cara dia memberikan advice nasihat kepada orang-orang untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Itu buat dia satu bayaran yang bahagia banget gitu. Itu yang dia rasakan. So now, if you enjoy for your life, Well, yeah. Helping mankind is already enjoyable for my life. Buat dia jadi menolong orang-orang itu adalah satu hal yang amat sangat menyenangkan dan membahagiakan di kehidupan dia dan dia jalankan. Yang terakhir, apakah Anda ingin seperti anak-anak yang lainnya? Like what? Like normal? Yes. I like to learn their talents, but the truth is, I want to take my own talents in their talents. Dia ya lebih menyukai apa yang bakat-bakat apa yang sudah dia miliki dibandingkan Because this is already a very big price that I got for my as a living. hal-hal bakat-bakat yang sudah dia miliki ini sudah suatu bagian besar yang dia miliki untuk menjalani kehidupannya ini. Jadi tidak ya biarpun ada orang normal anak lainnya mungkin juga dengan bakat-bakat yang ini pun dia tidak ingat sudah saya cukup dengan apa yang dia miliki. Kedua yang tanya, di dunia ini siapakah yang paling bisa cinta? Everybody can just find love. If you can see it, you can touch it, and everybody has love, like you and all of you. Everybody has love, but sometimes you just can't find it. But someday, out there, you will find your partner. Gak ada yang paling cinta, paling saya ya Allah. So, from all these people, I love. Okay, the answer is God. Dari semuanya yang dia cintai tidak dalam Because manusia tapi God Allah. itself is very helpful. Okay, the second question. Anissa, saya masih agak bingung juga ya. Anissa hidup bersama orang-orang yang berbahasa Indonesia. Kenapa Anissa tidak bisa berbahasa Indonesia sedangkan dia hidup di antara orang-orang yang selalu berbahasa Indonesia? Well, I have no idea how understand it, but I just try to understand what they're telling me. And plus, as my mother-in-law has sixth sense. Okay. Get it? Sixth sense? 16? Okay, the truth is, I just don't know yet, and I just feel it, and that's all. I understand. Dia memang yang menerima saja, dia mah dilahirkan dengan kemampuan I berbahasa. cannot understand all Indonesian language. Sometimes I get confused, so I just read what they say and just talk to them my way. Tapi saya tambahkan sedikit, kami pernah di Majelis Ta'lim Toha kedatangan 12 orang dari Ordo Sacred Heart, Hati Kudus, itu dari 7 negara. Dan para suster-suster itu ya karena kemampuan dia berbahasa Inggris, dia dengan mudah berkomunikasi dengan mereka. Jadi memang dia mungkin memang misinya adalah menyampaikan pesan-pesan ini kepada orang-orang di luar Indonesia pun juga bisa, karena Inggris itu adalah bahasa internasional. Jadi dia dengan mudah tidak ada kendala apapun, bisa berbicara apapun sama Rasulullah dengan siapapun. Pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga mungkin untuk Pak Harjo ya. Saya mungkin sama Mbak Rena mungkin kan kami ada sharing profesional psikologi itu sebagian besar memang sama apa yang dikemukakan oleh Mbak Rena, mana di situ ada persatuan para psikolog yang
di bagian tasawuf ya kepada Pak Haryo. Kan kalau anak indigo itu mempunyai suatu kekuatan, dan kekuatan ini bagaimana kita bisa tahu apakah memang itu benar-benar dari Tuhan atau memang dari setan, itu bagaimana cara memisahkannya gitu ya Pak ya. Bisa diperjelas. Ini pertanyaan umum. Kadang-kadang karena ini adalah fenomena yang luar biasa. Jadi kadang-kadang saya kan tadi bilang jangan lihat dan dengar, tapi dengarkan dengan hati. Karena sebetulnya di hati kita kan di dalam diri kita sebenarnya Allah bersemayam. Jadi sebagian daripada diri itu betulkan. Dan memang Allah pada di kita. Dan kalau kita sering melakukan sholat, sedang melakukan zikir, itu sebenarnya kedekatan kita dengan Allah itu selalu dijamin. Jadi kalau kita mendengarkan hati kita yang paling dalam, itu sebenarnya kita sudah cukup aman lah, dan tidak perlu khawatir, karena kita itu mempunyai kekuasaan yang lebih terhadap diri kita daripada makhluk apapun juga. Tapi kalau kita takut, ada rasa takut, ada rasa fear, itu biasanya kemudian yang hal-hal yang rendah itu mempengaruhi. Tapi kalau kita begitu, bukan sombong, kita begitu yakin dengan diri bahwa Allah itu selalu melindungi kita, insya Allah semua itu pasti akan terprotek. Jadi sebetulnya yang tahu persis adalah diri kita. Bukankah sering kita merasakan kedamaian, tapi kadang-kadang otak kita sendiri yang membuat kita takut, otak kita sendiri yang membuat kita khawatir. Jadi sebetulnya setan itu mengikuti pikiran kita juga. Kalau kita takut dia akan masuk, tapi kalau kita yakin dengan diri kita, ya insya Allah akan selalu terprotek. Jadi gak usah khawatir mengasah hal itu. Kalau kita sering melakukan ibadah-ibadah kita tahu di mana letaknya Allah itu berkomunikasi dengan kita. Saya hanya mau mengatakan bahwa fenomena indigo itu saya bilang mengatakan dia memang salah satu contoh yang dia terlahir mendapatkan. Tapi seperti yang dikatakan oleh dia, semua manusia mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mendapatkan hal seperti itu. Tinggal bagaimana kita melakukannya dan melatih diri kita aja sebetulnya. Jadi gak usah khawatir. Tanyakan kepada diri kita, pejamkan mata kita, waktu kita berzikir, bersolat. Allah itu selalu berbicara kepada siapapun juga. Tidak pernah ada yang mengatakan Allah itu berhenti bicara hanya pada saat zaman Nabi-Nabi atau pada saat Rasul. Kalau kita baca buku-buku Bijalan bin Rumi, buku-buku yang lain, itu adalah diskusi diri mereka kepada dirinya paling dalam, itu Allah itu sendiri. Hanya kita belum terlatih aja membiasakan hal itu. Yang ketiga, salah satu indikasi apakah itu Allah atau tidak, kalau kita mendapatkan sesuatu pemahaman dan itu bersifat damai, yang kita sebut tadi dengan bersifat cinta, itu pasti dengan Allah. Tapi kalau yang kita dapatkan itu bersifat panas, ragu-ragu, khawatir, takut, itu pasti bukan Allah, itu aja. Jadi memang harus dilatih, mandi dan dalam tasawuf kita berlatih untuk mendekatkan diri kepada Dia itu. Semakin sering berlatih, semakin dekat kita dengan Dia. I have a long time study English, but until now I can't speak fluently. Okay, I have more question, and I very happy if you can answer my ask. The first, tadi you say that you're like Minang songs. I'm from Bukit Tinggi, Padang. So just like my dad. yes, you're not from Padang bagian mananya? Okay, can you sing a Minang song a little bit, please? Everybody wants to hear your voice. Okay then, just sing a little bit, okay? Thank you. Minangkabau
but not in English, in Oh, yeah. Indonesia. Sorry. Apakah Nisa tidak tertarik dengan pelajaran-pelajaran di former school like matematika, bahasa Indonesia, IPS, IPA gitu? Atau apakah memang itu sudah menguasai itu gitu? Well, in math, I just ask my teacher to do it because my teacher almost has all the answers. Untuk matematika tadi dicontohkan dia nggak perlu sekolah formal karena dia punya guru yang bisa menjawab semua pertanyaan kita dalam matematika. Yes, but I didn't really understand. Oh, I From where you get that gift? Well, I just got it when I was born. Maksudnya dari mana semua itu bisa didapatkan oleh Nisa gitu? Ilmu-ilmu itu sebenarnya mungkin Nisa bisa jelaskan sebenarnya datang dari mana gitu? Oh, yes. First of all, when I was born, I only have the talent for healing, meditation, and such other things. And after that, I got a teacher that, teach me history and math. And I also asked my grandma to teach me how to read. Dia sudah lahir dengan kemampuan presentasi untuk pilih orang, untuk hal-hal tentang histori segala macam. Dia bisa dulu waktu omanya belum meninggal, dia bisa tanyakan kepada omanya bagaimana cara membaca. Oh, okay. Okay. My next question. So, are you have a dream, like cita-cita gitu? Sebenarnya cita-cita Nisa tuh pengen jadi apa sih? Pada saat dewasa nanti. A lawyer to become, to free justice and let justice rule of the unjust. Okay. To be a lawyer, you must to be college in law college. Berarti Nisa mau kuliah. Like if we sometimes then not as college. Kemarin kita bisa presentasi di Universitas Tarumanegara. Sebetulnya Universitas Tarumanegara sudah siap untuk menerima dia jadi mahasiswa kapanpun asal dengan dia bersama. Jadi dia bisa misalnya mau pilih kuliah di Fakultas Hukum. Silakan saja karena cita-cita dia adalah mengajak orang untuk tidak menilai dan menghakimi orang dengan salah dalam tanda kutip. Oh, gitu. Dia pengen Untuk membuat menegakkan keadilan. Oke, thank you. And aku mau nanya ke Kemarin kalau di Amerika mereka diberikan kayak lembaga khusus untuk pengembangan potensi mereka sehingga dia bisa di ide mereka gitu kan, misalnya dia tahu misalnya suatu saat terjadi apa, itu bisa digunakan untuk misalnya mensiasati terjadinya sebuah hal buruk pada bangsa itu kan atau apa gitu. Jadi sifatnya itu lebih ke apa ya, kan tujuan mereka juga katanya pengen membantu umat manusia, pengen menciptakan kedamaian, love gitu ya, itu difasilitasi gitu. Jadi kan lebih baik ketimbang misalnya meniadakan atau menampilkan. I can talk about history. I can talk how to control light and how to Ya bisa sharing gitu mungkin untuk bagaimana sih mencapai tujuan hidup kita. Kenapa kita hidup di dunia kali ini, apa sih hidup kita, bisa cerita tentang dunia, tentang lingkungan temporer kan kita pernah disebutkan dalam gerakan representasinya dia adalah bagaimana untuk menciptakan dunia yang lebih baik dengan hal-hal kecil yang mungkin dihubungkan dengan adanya global warming ini, bagaimana kita mulai membantu menyembuhkan kerusakan alam. Itu dia pernah sharing masalah anak indigo. Saya kira dari penelitian yang sudah diteliti oleh Messi tentang ciri-ciri itu seorang anak atau seseorang itu bisa dikatakan indigo dan bisa dibuktikan dengan adanya foto auran. Saya pernah membaca mungkin di tasawuf bahwasanya saya pikir ciri-ciri yang ada di anak indigo itu sama seperti ciri-ciri yang seorang sufi yang sudah mencapai tingkat tinggi, bisa dibilang tingkat master. Yang mungkin saya tanyakan, apakah anak indigo ini
bisa disandingkan dengan ilmu tasawuf itu sendiri, bahwasanya anak itu ada makrifat atau ada yang lain selain makrifat gitu, ada namanya. Yang saya ketahui kalau seorang makrifat yang bahwasanya setiap orang itu memiliki potensi untuk menjadi makrifat, mulai dari dia belajar untuk membersihkan diri dari awal sampai dia mencapai tingkatan makrifat. Pertanyaannya, apakah anak ini ada semacam prosesi untuk bisa mencapai keindigoannya itu, dan apakah seorang biasa itu bisa menjadi indigo? Gitu. Mungkin cukup sekian, dan ya sebenarnya saya ingin tanya ke saudari Caca, maksudnya Caca pernah mengalami kondisi keresahan pada satu stage, mungkin pernah enggak? Nggak pernah, dia merasa enjoy aja dengan sebuah akad dan proses itu. Nggak pernah. Tentang mungkin masalah kehidupan, pernah merasakannya? Except problems when I wrote the transportation or Satu-satunya masalah dalam hidup dia adalah dengan kepepet. in my life there's no perfect. Secara keseluruhan hidup dia baik-baik saja seperti yang dia harapkan. Apakah Caca Nisa pernah melakukan sebuah kegiatan atau mungkin bisa dibilang ritual yang Caca sukai? Bisa. Mungkin seperti ritual mendekatkan dengan Tuhan, seperti itu. Apakah sering melakukan hal itu dan itu sering dilakukan? No, I never do rituals. Rituals are waste of time. You know, rituals take time and they take a very long time. So, but that's not fun for me to waste any time. So yes, pockets in my head. Jadi harus ngapain mungkin untuk dibuka lagi. Ya Tuhan kan berbicara setiap saat, dan ya dengan hadirin kita dapatkan satu hal yang kita bisa tanpa perlu melakukan sesuatu. Apa Anissa sendiri gimana pada proses apa mungkin mendengarkan kata Tuhan atau mungkin perintah-perintah yang mungkin Caca ingin melakukan sesuatu, apakah secara klik atau seperti apa, bisa dijelaskan? Biasanya dia dapat pesan-pesan itu tengah malam, jadi saat mungkin waktunya kita biasa melakukan sholat tahajud bersuara sendiri. Yeah, Itu biasanya dia dapat. and whereas FYI is unusual. FYI is unusual. Ya. Pas tengah malamnya itu pas sedang sadar atau sedang Ada tidur? apa ya, sadar aja gitu. Ya nih, jadi nanti dia mengucapkan pesan-pesan itu nanti jadi direkam dan itu biasanya juga. Ya udah, thank you. Pencapaian menuju makrifat itu memang bisa dipelajari. Mengenai fenomena Anissa ini, itu sebetulnya di psikologi pasti juga pernah belajar bahwa pada umumnya anak-anak di bawah 10 tahun itu masih dekat dengan kehidupan di atas sana. Jadi banyak sekali kemudian indikasi anak kecil itu yang memiliki teman-teman imajiner atau orang-orang situasi di mana dia seolah-olah berbicara sendiri, yang seolah-olah berbicara dengan makhluk yang lain, tapi sebetulnya dia masih terlalu dekat dengan kehidupan di atas ini. Di mana pada saat dia sebelum lahir sebetulnya kedekatan dia dengan Allah itu sendiri ya tidak jauh. Tetapi kemudian pada saat dia berusia 10 tahun ke atas, sebelum diambil balik, mereka akan mendapatkan input dari orang tua, dari yang dia baca, dari ilmu-ilmu manusia. Itu yang membuat kemudian dia akhirnya berjarak dengan aslinya di sana. Jadi pada dasarnya
kedekatan dengan Allah itu bisa dicapai apabila dari mulai sejak kecil kita orang tua tidak membatasi anak-anak kita untuk bermimpi dan memikirkan sesuatu yang lebih daripada manusia itu sendiri, sehingga kedekatan dia dengan yang satu itu tidak pernah lepas. Tapi manusia yang membuat akhirnya setelah dia dewasa berjarak lagi dengan Tuhan, sehingga pada saat dia akhirnya mencapai dewasa umur 30 dia belajar di sekolah, semua teori-teori yang dipompakan oleh manusia membuat dia keberjarakan dengan Tuhan itu sendiri. Nah, bagi manusia-manusia dewasa yang sudah terlanjur belajar tentang ilmu kemanusiaan, itulah kemudian agama menawarkan proses untuk belajar mendekati kembali kepada Allah. Karena pada akhirnya setelah kita mati, kita akan kembali lagi kepada asal kita. Jadi ma'rifatullah itu bukan monopoli daripada orang dewasa, tapi umumnya orang dewasa itu belajar tentang Allah itu sendiri. Karena dikatakan bahwa kita pernah bersatu dengan Allah, tapi karena kita hidup dunia kita menjadi terpisah. Nah, proses mendekatkan diri kembali kepada Allah itulah yang diajarkan di dalam tasawuf. Tapi pada dasarnya kita semua waktu kecil itu dekat sekali dengan asal kita, sehingga kita sering mumbling, sering ngomong sendiri, sering bisa mempunyai kemampuan untuk melihat ke depan. Tapi gara-gara kemudian orang tuanya tidak terbiasa, akibatnya kemampuan itu akhirnya jadi hilang. Lalu dipompa lagi dengan pemahaman lain. Kalau bisa tadi antara makrifat dengan individu, apakah bisa disandingkan atau emang bisa disandingkan? Soalnya kan kalau orang melalui tahap bisa mencapai makrifat, ya kan ada seseorang yang bisa dimulai mencapai makrifat itu dari syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Dan apakah seorang indigo itu mulai dari syariat dulu, tariqat, apa hakikat aja, atau langsung bisa mencapai makrifat? Mungkin lebih baik kita ngomong lebih detail aja nanti, karena itu udah mulai masuk kepada masalah-masalah tauhid kan, akidah. Tapi pada dasarnya dia memang diberikan langsung oleh Allah kemampuan itu, dan memang dia sendiri sadar mengenai kemampuan itu. Jadi Allah sendiri bisa dengan kekuasaannya memberikan kemampuan itu kepada siapa saja. Tapi kita yang sebetulnya, kita ini semuanya ingat pada saat kita berusia 10 tahun ke bawah, sebetulnya kedekatan itu ada. Cuman gara-gara lingkungan, orang tua, yang dibaca, yang didengar, itu membuat kemudian jadi masalah ketuhanan dengan keduniaan itu seperti air dan udara di dalam gelas. Jadi semakin banyak air, biasanya udara makin sedikit kan. Jadi semakin banyak kita bicara tentang keduniaan, keilahian itu makin sedikit, dan sebaliknya. Jadi sebetulnya kemarifatan itu bisa diberikan langsung oleh Allah, tapi bisa juga dipelajari dari bawah. Pilihan kita. Fenomena indigo itu bisa dibentuk oleh setiap orang. Jadi setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi seorang indigo. Kalau menurut Ibu, dalam pandangan psikologi, apakah setiap orang itu bisa juga dibentuk menjadi orang indigo, dan dengan cara seperti apa? Terus yang kedua, tadi kan Ibu bilang sebenarnya anak indigo itu bisa dihilangkan kemampuan khususnya itu kan, kalau misalkan si orang tua tidak menyadari bahwa si anak itu memiliki indigo dan orang tua itu ingin menjadikan si anak menjadi normal, itu bisa. Nah, kalau memang bisa, treatment apa yang dilakukan oleh seorang psikolog untuk menurunkan tingkat indigonya? Terus ada nggak satu kasus yang membuktikan kalau treatment itu ternyata berhasil? Terus yang ketiga, sebenarnya anak indigo itu dari jenjang dia dalam kandungan itu udah terlihat bahwa si orang tua ternyata punya janin atau punya anak indigo apa enggak? Udah terlihat apa belum? Power atau apa sih namanya, teori-teori bahwa ada korelasi antara tubuh manusia dengan kesanggupan fisika semesta ini gitu kan. Nah, sebenarnya saya sudah, kalau misalnya ikut di kuliah saya biasanya saya pernah nerangin bahwa ketika manusia memberdayakan potensi-potensi yang ada di dirinya gitu, kayak misalnya entah itu melakukan proses kalau yang orang awam bilang meditasi kah, atau zikir kah, atau apa, itu memang bisa terberdayakan gitu. Hanya saja ketika untuk memutuskan apakah akhirnya dia nanti indigo atau tidak, itu kalau berdasarkan kriteria harus difoto aura dulu, dilihat dulu apakah di auranya berwarna indigo atau tidak, baru bisa diputuskan dia itu ya bisa akhirnya indigo gitu kan. Tapi dalam prosesnya menuju peningkatan itu kan benar peningkatan sisi-sisi spiritualitas dari kita gitu. Jadi
Ya berarti caranya tentu orang dewasa bisa melakukannya dengan cara seperti yang tadi Pak Hari katakan, ada proses-proses pendekatan kepada Tuhan gitu. Entah itu mungkin saja yang kalau kita berarti bagaimana caranya, misalnya dimulai dari hal sederhana, berpikir positif kah, atau misalnya memaksimalkan potensi-potensi diri dengan cara perenungan, diam, karena kan meditasi atau perenungan dalam perenungan individu itu biasanya ditemukan hal-hal yang tidak kita temukan atau kita rasakan saat kita tidak berada dalam posisi perenungan atau posisi diam gitu. Itu jadi ada korelasinya. Sebenarnya tasawuf kan juga ada unsur psikologis gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dipisahkan juga. Mungkin di sini kelebihan dari kalau kita belajar psikologi tapi paham juga sama ilmu yang ke arah ruhiah seperti itu, dibanding kalau kita paham psikologi hanya separuh-separuh gitu. Misalnya cuma tahu jiwa itu gimana, tapi secara luhur yang kita nggak tahu, mungkin agak-agak kurang bisa paham dan nggak mungkin gitu, nggak ngerti ini arahnya kemana nih gitu. Jadi tidak bisa dipisah juga dengan penjelasan yang lengkap pasal-pasal umumnya ke api, air, tanah dan udara. Terus kata siapa tadi itu kita harus mencintai itu secara murni. Terus bagaimana untuk memurnikan cinta itu dari empat unsur itu tadi? Ya kan mungkin tanah itu kan yang buat menetralisir itu. Bagaimana cara menetralisir cinta itu tadi? Terima kasih. To give love to the earth is to not destroy trees, but after you destroy trees, you rebuild and build a birdhouse. Agak susah menjelaskan, dia bercontoh bagaimana kita bisa mencintai anak lah ya, terutama dunia itu tadi, dengan tidak menebangi pohon. Karena di situ ada serangan burung. Kalau kita menebangi pohon, maka kita akan memusnahkan burung, dan itu juga berarti menghancurkan sisi elemen dari anak itu sendiri. Bisa juga mungkin dengan untuk mendapatkan atau memurnikan cinta kita, lagi aja ke hutan, kita nyepi gitu, dan bisa mendapatkan, kita kan melihat macam-macam binatang, jadi kita mau sampai kayak gitu sisi binatang kita, dan kita mungkin udah bisa menemukan cinta sejati kita. Sudah cukup ya. Tahun ini mau naik haji, tapi kok ada masalah dengan usia, ya. Kemudian Anissa sempat bilang, kenapa mereka harus mengejar saya dari umur saya, karena belum tentu. Why do people judge me? I mean, why do people judge me? Why do people judge me by my age? I mean, like, if you want to go, to the Kaaba to see it while it's real, it doesn't matter what age you are. You want to be old, you want to be young. The most important thing, you can go there and your heart is good. It's not the matter if you're old or you're young. The matter is if your heart is pure or good or not. Because I want to see it again. Nah, dia sangat kepengen begitu. Kemudian dia bilang, sebenarnya kenapa orang judge saya dari umur saya begitu, bukan dari kedewasaan spiritual saya, dia bilang gitu. Kemudian sekarang kita sedang memperjuangkan ini di Departemen Agama begitu. Nah, jadi haji untuk haji, jadi mau minta tolong doanya begitu. Doanya. Terima kasih.
Oke, insya Allah teman-teman